Sebelumnya saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani daring kita hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daya dukung pertumbuhan wilayah. Jadi untuk menentukan daya dukung pertumbuhan wilayah itu bisa menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah teori gravitasi, kemudian yang kedua ada teori titik henti, dan yang ketiga adalah teori grafik. Kemudian yang keempat itu sebenarnya ada, yaitu tentang teori potensial penduduk. Tapi untuk yang keempat kita tidak akan bahas, kita akan fokuskan ke tiga teori ini tadi. Yang pertama itu ada teori gravitasi. Kalau kalian di kelas 10 belajar fisika itu pasti tahu teori gravitasi ya. Teori gravitasi itu kan pertama kali dikemukakan oleh Isaac Newton yang menjelaskan bahwa dua buah benda itu memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antara keduanya, atau yang sering disebut dengan gaya gravitasi. Nah, rumus awalnya kalau menurut Isaac Newton kan seperti ini. F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Kemudian dari rumus pertamanya si Isaac Newton itu dikembangkan lagi oleh Rayleigh menjadi teori gravitasi yang digunakan dalam bidang geografi, yaitu untuk mengukur kekuatan interaksi ke ruangan antara dua wilayah atau lebih. Nah, menurut teori gravitasi ini, untuk mengukur interaksi dari wilayah satu dengan wilayah yang lain, itu ada faktor jumlah penduduk dan faktor jarak yang akan berpengaruh. Jadi besar kecilnya interaksi antar wilayah itu dipengaruhi oleh jumlah penduduknya dan jarak wilayahnya gitu. Jadi misalkan gampangannya ya, interaksi itu kan hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Atau gampangannya misalkan kamu punya pacar nih, ya enggak, kamu punya pacar, terus misalkan rumah pacarmu itu deket, misalkan rumah pacarmu deket sama misalkan satu lagi temanmu, misalkan pacarnya jauh, LDR. Nah, kira-kira interaksinya akan lebih tinggi yang mana? Yang deket ini tadi atau yang jauh? Pasti yang deket kan ya? Karena jaraknya deket, berarti kan kalau malam minggu bisa ngapel, kemudian kalau ketemuan bisa gampang, kayak gitu. Jadi interaksinya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang jaraknya jauh. Kan logikanya seperti itu. Nah, dalam teori gravitasi nanti itu kurang lebih akan seperti itu juga. Jadi kekuatan interaksi satu wilayah itu akan ditentukan sama jumlah penduduk dan jaraknya itu tadi. Rumusnya adalah interaksi A ke B, maksudnya interaksi antara kota A dengan kota B adalah K. K itu konstanta, di mana nilai konstantanya adalah 1, dikali PA. PA itu penduduk kota A, dikali PB penduduk kota B, kemudian dibagi dengan DAB itu jarak dari A ke B, kemudian dikuadratkan. Contoh misalkan, diketahui penduduk kota A itu ada 20.000 jiwa, penduduk kota B 20.000 jiwa, penduduk kota C 30.000 jiwa, kemudian jarak A ke B-nya 50 km, jarak B ke C-nya 100 km. Kemudian kamu suruh menghitung manakah yang lebih kuat interaksinya, A dengan B atau B dengan C. Jadi misalkan di sini ada kota A, kemudian di sini kota B, dan yang di sini misalkan kota C. Nah, masing-masing kota ini dihubungkan oleh jalan dan punya jaraknya. A ke B tadi 50 km, kemudian B ke C-nya adalah 100 km. Nah, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Karena yang pertama tadi mintanya
interaksi A dengan B, maka ya IAB sama dengan K kali PA penduduk kota A, berarti penduduk kota A-nya 20.000, kemudian penduduk kota B-nya 20.000 juga, PB ya. Kemudian dibagi DAB, jarak A ke B-nya berapa? 50 km dikuadratkan. Kemudian nanti di sini karena konstantanya 1, berarti kan 1 dikali ini, 1 dikali 20.000 ya tetap 20.000 kan. 20.000 dikali 20.000, 400 juta dibagi 50 kuadrat, 50 kali 50, 2.500. Maka hasil akhirnya adalah 160.000. Kemudian yang kedua, interaksi dari B ke C. Nah, tinggal diganti. Berarti IBC, artinya interaksi kota B dengan kota C sama dengan K dikali PB kali PC. Penduduk kota B 20.000 dikali penduduk kota C 30.000 dibagi jarak B ke C. Jarak B ke C-nya 100 dikuadratkan. 20.000 dikali 30.000, 600 juta. Dibagi 100 kali 100, 10.000. Hasilnya 60.000. Nah, sekarang kita bandingkan. Manakah yang lebih besar, interaksi kota A dengan kota B atau interaksi dari B ke C? Yang mana coba? Yang ini kan yang lebih besar. Nah, berarti interaksi kota A dengan kota B itu lebih besar dibandingkan dengan B dengan C. Apakah benar teorinya yang di awal tadi? Kalau jaraknya dekat berarti interaksinya tinggi. Lihat aja jarak A ke B-nya 50 km. B ke C-nya 100 km. Nah, ini kan lebih dekat nih. Karena lebih dekat maka interaksinya akan lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang jauh. Karena kalau dekat kan lebih mudah dijangkau, kemudian secara efisiensi waktunya juga lebih efisien, lebih cepat kayak gitu. Makanya kekuatan interaksinya juga akan lebih besar. Nah, di teori yang pertama itu yang dibahas adalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teori titik henti. Teori titik henti ini juga merupakan modifikasi dari teori gravitasi yang pertama tadi. Di dalam teori titik henti, itu biasanya digunakan untuk menentukan lokasi strategis suatu industri atau pelayanan masyarakat. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan penempatan pembangunan dari suatu lokasi industri atau pelayanan masyarakat, itu di mana cocoknya, itu biasanya menggunakan teori titik henti ini. Rumusnya seperti yang bisa kalian lihat, teori titik henti sama dengan DAB. DAB itu jarak, berarti jarak A ke B sama jarak A ke B dibagi 1 itu ya nilai konstantanya tadi, sama 1 plus akar jumlah penduduk yang paling tinggi dibagi jumlah penduduk yang paling rendah. Nah, tipe teori titik henti ini banyak sekali muncul, bukan banyak sih, tapi sering muncul di soal-soal, misalkan soal ujian nasional kayak gitu. Atau soalnya kayak begini. Nah, ini soal ujian nasional geografi tahun 2018-2019 yang di teori titik henti itu nomor 46. Kita misalkan pakai soal ini ya buat menyelesaikan itunya tadi. Perhatikan soalnya. Pemerintah akan membangun rumah sakit antara kota X dengan kota Z. Berarti ilustrasinya di sini ada kota X, kemudian di sini ada kota Z, gitu kan. Nah, pemerintah ini pengen membangun rumah sakit. Jumlah penduduk di kota X itu ada 800 ya benar, 800.000. Sini ada 800.000.
kota X 800.000. Kemudian tadi yang kota Z ada 7,2 juta. Berarti 7.200.000 kan? 7,2 juta itu 7.200.000 jiwa. Nah, kemudian jarak X ke Z-nya itu adalah 20 km. Jadi dari kota X ke kota Z ini 20 km. Nah, kemudian lokasi rumah sakit itu paling strategis atau paling ideal dibangunnya di mana? Gitu. Maka masukin aja rumusnya yang tadi. Berarti menggunakan rumus teori titik henti, atau di sini saya tulis saja TH gitu ya. TH sama dengan jaraknya, karena di sini tadi X ke Z ya, berarti jarak X ke Z itu tadi dibagi 1 ditambah akar jumlah penduduk yang paling banyak itu taruh di atas. Penduduk paling banyak 7.200.000. Kemudian dibagi jumlah penduduk yang kecil. Berarti kan ini kan ya 800.000. Nah, jarak X ke Z-nya tadi ada 20. Sini 20 gitu. Nah, berarti kan sama dengan 20 dibagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Nah, berarti ini kan boleh dicoret nih nolnya. Di bawah coret 5, di atas coret 5 juga kan. Nah, berarti tinggal 72 dibagi 8. Itu berapa? 72 dibagi 8. Itu hasilnya 9. Nah, ditulis ini 1 ditambah akar 9 sama dengan 20 dibagi 1 plus akar 9 itu berapa? 3 kan? 3 kali 3 kan 9. Tambah 3 ke atas ya. Berarti jadi 20 dibagi 1 tambah 3 berapa? 4. 20 bagi 4 berapa? 5. Nah, berarti hasilnya 5. Kita lihat di opsi jawabannya ada apa enggak. 5. Oh, ada 5 km. Nah, 5 km dari kota Z atau dari kota X? Nah, jawabannya itu adalah 5 km dari kota X. Kenapa kota X? Jadi 5 km dari kota yang paling kecil jumlah penduduknya. Jadi kota X tadi kan 800.000, kemudian kota Z adalah 7,2 juta jiwa. Nah, jadi pemerintah itu sebaiknya membangun rumah sakit di 5 km dari kota X. Nah, kenapa di kota yang paling kecil penduduknya? Karena logikanya kalau misalkan di suatu wilayah itu jumlah penduduknya sudah banyak, maka otomatis wilayah tersebut itu sudah punya banyak fasilitas. Jadi sudah punya rumah sakitnya juga udah banyak, pilihan rumah sakitnya udah banyak, sekolahnya juga udah banyak, pasarnya juga pasti udah banyak, industri juga pasti udah banyak gitu. Karena kan jumlah penduduknya banyak itu karena punya daya tarik di dalam kota tersebut gitu. Makanya yang lebih difokuskan adalah kota yang jumlah penduduknya sedikit. Nah, kalau yang jumlah penduduknya banyak, kalaupun di situ tidak ditambah lagi rumah sakit, nggak akan bermasalah gitu loh. Makanya yang lebih difokuskan adalah jumlah penduduk yang sedikit. Jadi jawabannya adalah 5 km dari kota X. Jawabannya yang D ini tadi.
Nah, jadi begitu caranya. Bisa ya? Nah, jadi kalau misalkan tadi di sini kota X, kemudian di sini kota Z, berarti rumah sakit itu idealnya adalah dibangun 5 km dari kota X. Jadi misalkan di sini kota X, berarti dalam jarak 5 km, kemudian terus di sini dibangun rumah sakit. Nah, ini 5 km, terus di sini didirikan rumah sakit. Jadi ngukurnya itu dari kota X atau dari kota yang jumlah penduduknya sedikit ini tadi. Kemudian selanjutnya itu ada teori grafik. Nah, teori grafik ini sama untuk mengukur kekuatan interaksi juga, tapi dalam teori grafik ini menggunakan indikator jaringan jalan dan jumlah kota. Jadi teori grafik dilambangkan dengan beta. Beta sama dengan E per V. Artinya indeks konektivitas. Teori grafik atau indeks konektivitas. Jadi nilai indeks konektivitas. Jadi connect, maksudnya connect kan terkoneksi gitu kan, terhubung. Jadi A, B, C, D ini diibaratkan seperti kotanya. Kota A, kota B, kota C, kota D. Dan masing-masing kota ini dihubungkan sama jalan. Jaringan jalan, kemudian di sini B ke C juga ada jaringan jalan, C ke D juga ada jaringan jalannya. Jadi masing-masing kota ini terkoneksi. Nah, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu punya nilai indeks konektivitas yang berbeda. Nah, logikanya nilai indeks konektivitas ini akan besar apabila jaringan jalannya itu banyak. Nah, kalau jumlah jaringan jalannya banyak, maka nilai indeks konektivitasnya itu pasti tinggi. Ya enggak? Jadi misalkan di sini ini kan jumlah jaringan jalannya lebih ini jumlah jaringan jalannya kan 1, 2, 3 kan ya. Jumlah jaringan jalannya 3. Jumlah jaringan jalan tadi apa? E. Berarti kan E-nya sama dengan 3. V-nya itu adalah jumlah kotanya. V-nya ada 1, 2, 3, 4. V-nya ada 4. Kemudian yang di sini wilayah B, V-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. V-nya 5, artinya kotanya ada 5. Kemudian jaringan jalan atau E-nya sama dengan A ke B, berarti ada 1, kemudian di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E-nya ada 8. Nah, lebih banyak. Kemudian tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Rumusnya beta sama dengan E per V. Berarti yang ini 3 dibagi 4. Terus kalau yang ini 8 dibagi 5. 3 bagi 4 berapa? Berapa 3 dibagi 4? 0,75. Berarti yang di sini yang ini berarti 0,75. Nah, yang ini 8 bagi 5 berapa? 8 bagi 5 sama dengan 1,6. Nah, kan lebih besar kan? 1,6. Nah, berarti nilai indeks konektivitas
Nah, berarti nilai indeks konektivitas wilayah A dengan wilayah B itu lebih besar wilayah yang B gitu. Jadi indeks konektivitas dari wilayah A itu lebih kecil dari wilayah B, atau yang B lebih besar dari yang A gitu. Karena tadi yang B tadi nilai indeks konektivitasnya 1,6, kemudian yang A adalah 0,75. Ya kan? Jadi semakin banyak jumlah jaringan jalannya, ya pasti nilai indeks konektivitasnya akan lebih tinggi gitu. Jadi logikanya kalau misalkan suatu wilayah itu punya jaringan jalan yang banyak atau punya punya jaringan jalan yang banyak, maka nilai indeks konektivitasnya juga akan tinggi gitu. Kalau misalkan alternatif jalannya itu banyak, pasti kan orang mau ke kota tersebut juga pasti akan lebih enak gitu loh, akan lebih mudah terjangkau gitu dibandingkan dengan kalau misalkan ke suatu kota tapi cuma bisa lewat jalan itu aja, pasti kan orang akan malas. Beda kalau misalkan mau menuju ke satu kota tapi alternatif jalannya itu pasti banyak, itu pasti orang akan suka. Nah, kayak gitu itu tadi teori grafik. Ada 3 itu sebenarnya, yang satu itu ada lagi teori potensial penduduk, tapi karena keterbatasan waktu jadi untuk teori itu nggak usah, karena yang lebih sering muncul di soal-soal ujian itu yang 3 ini, jadi kita fokuskannya ke yang 3. Kemudian selanjutnya di sini ada latihan soal, silahkan nanti dikerjakan ya. Ini pertama, latihan soal, ini sama kayak yang dari grafik ini, berarti tinggal kamu hitung saja jumlah kotanya berapa, kemudian jumlah jaringan jalannya berapa, nanti dihitung. Ini konektivitas wilayah A, kemudian yang sini konektivitas wilayah B. Kemudian nanti kamu bandingkan, berarti lebih besar yang A atau yang B gitu, sama kayak tadi. Kemudian yang kedua juga, jumlah penduduk kota A ada sekian, kemudian penduduk kota B sekian, jaraknya sekian. Kemudian pemerintah ingin membangun fasilitas rumah sakit, maka lokasi yang baik menurut teori titik henti yang mana? Pakai rumus teori titik henti tadi, berarti yang ini. Tinggal masukin aja ke rumusnya nanti. Kemudian kalau sudah ketemu jawabannya, misalkan 100 km. Nah, 100 km-nya itu diukur dari kota apa? Ingat tadi, diukur dari kota yang jumlah penduduknya paling sedikit. Jadi nanti dilihat jumlah penduduk A sama jumlah penduduk B, yang paling sedikit yang mana, berarti yang itu. Kemudian yang ketiga, silakan dikerjakan di soal buku paket geografi halaman 89 nomor 13. Nomor 4, buku paket geografi halaman 92 nomor 14. Yang 5, buku paket geografi halaman 94 nomor 8. Silakan dikerjakan di buku catatan, kemudian dikumpulkan hari ini maksimal sampai jam 3. Kalau misalkan terkendala oleh sinyal, misalkan nggak bisa ngirim atau bagaimana, nanti silakan konfirmasi langsung, nanti biar dikasih toleransi atau bagaimana lah enaknya. Yang penting silakan latihannya yang ini dikerjakan semaksimal mungkin. Untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan paham ya. Kalau misalkan nanti masih belum paham, silakan bisa tanya. Tapi kalau misalkan kamu mau untuk membaca, kemudian mau buat latihan soal, mau di otak-atik sendiri, mau diulang-ulang sendiri, itu pasti bisa kok. Karena geografi itu walaupun ada hitungan, tapi hitungannya tidak terlalu kompleks dan tidak seribet yang di matematika. Jadi pasti kamu bisa kalau misalkan kamu mau memperhatikan dan mau sering latihan soal gitu. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.